Sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita beribadah masih dengan suasana pandemi COVID-19. Namun demikian, kita senantiasa bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita segera masuk di dalam ibadah. Untuk itu bersama-sama saya mengajak sidang jemaat bangkit berdiri sambil kita menyanyikan NKB nomor 3 ayat yang pertama dan yang kedua, Terpujilah Allah. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Sidang jemaat, kembali kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 40, kita nyanyikan bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar
Sidang jemaat, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengaku dosa dan mengucap syukur di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam, dan terhadap seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesamamu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berhikmat-Mu dalam kami menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita siapkan pembacaan Alkitab yang pertama sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari kitab Amsal pasal 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruh berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dan memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita membuka PKJ nomor 15. Kita nyanyikan bait yang pertama, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Sukawati, Sarjana Teologi. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita memasuki perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami dapat belajar kebenaran firman-Mu ya Allah, dan kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami. Kuasailah hati dan pikiran kami dalam rangka kami merenungkan firman-Mu yang sebentar akan kami baca, sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 akan kita bersama-sama bacakan dan akan kita renungkan pada hari ini. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 di bawah judul Kemerdekaan Kristen. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali merayakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan atau dapat kita sebut juga dengan kebebasan yang telah diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia dari latar belakang agama, ras, golongan, status sosial yang berbeda. Tetapi mereka pada saat itu satu suara, satu cerita, satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. 17 Agustus 1945. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata merdeka atau juga kita dapat sebut bebas, tidak dijajah, itu adalah sebuah kata yang indah untuk didengar. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang rela diperbudak, Bapak Ibu jemaat. Semua ingin
terpisah. Dan ketika mereka bersatu menjadi jemaat Kristen, ini menjadi satu pergolakan yang tidak dapat dielakkan di tengah-tengah jemaat. Dan hal ini menurut Rasul Paulus telah dikasih oleh Tuhan bisa menjadi awal kehancuran kemerdekaan umat Tuhan. Mengapa demikian? Karena kemerdekaan umat Tuhan itu adalah kesatuan seluruh umat manusia yang percaya, bukan hanya kelompok atau golongan. Semua harus menjadi satu di dalam Kristus. Karena kenapa? Karena Kristus mati bagi semua orang yang percaya dan semua orang yang mau dimerdekakan di dalam Tuhan. Ini hal yang pertama. Mengapa Rasul Paulus berbicara tentang kemerdekaan Kristen di tengah-tengah jemaat Galatia? Dan makna kemerdekaan menurut Rasul Paulus dalam nas kita bukanlah kita bebas melakukan dosa, bukan bebas melakukan apa saja sesuai dengan nafsu daging masing-masing. Namun justru sebaliknya, kebebasan itu, kemerdekaan itu memampukan kita untuk bebas tidak melakukan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini sebagai orang percaya, bagaimana sikap yang seharusnya yang kita wujudkan sebagai orang yang telah dimerdekakan? Yang pertama, kita harus memiliki sikap yang konsisten, sikap yang kuat dalam mempertahankan kemerdekaan itu di dalam Kristus. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena saat kita telah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melewati proses kehidupan di tengah dunia ini, ada kemungkinan kita bisa jatuh ke dalam perbudakan lain. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang dimerdekakan. Sebabnya Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita dapat mengalami pengampunan dan dibebaskan dari segala tuntutan dan ancaman hukum Taurat. Namun kata Rasul Paulus yang dikasihi Tuhan, hal ini bukan berarti seseorang bisa melakukan sesuka hatinya sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemerdekaan orang Kristen bukanlah jalan dapat berbuat dosa, melainkan kebebasan karena anugerah Allah untuk tidak berbuat dosa lagi, tidak hidup di dalam keinginan dan hawa nafsu kedagingan. Lalu pertanyaannya bagi kita, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mempertahankan kemerdekaan Kristen tersebut? Jikalau di tengah-tengah kehidupan kita begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, pergumulan dan tantangan itu mengakibatkan kita khawatir, cemas dan takut, mengakibatkan kita kecewa, marah dan hilang damai sejahtera, mengakibatkan pertengkaran dan perkelahian. Saudara dikasih oleh Tuhan, kembali lagi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kemerdekaan itu, karena kita tidak memahami bahwa Kristus Yesus dalam Roh Kudus-Nya memimpin kita untuk senantiasa hidup di dalam hikmat-Nya Tuhan. Di tengah situasi keadaan hidup
melalui pergumulan masing-masing, mari kita menyadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Ia adalah mitra orang percaya. Roh Kudus itulah yang akan memungkinkan kita untuk mengalahkan keinginan daging ini. Oleh karenanya sudah dikasih oleh Tuhan. Poin yang kedua, bagi kita dalam nas ini, bahwa perlunya hidup orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Perlunya hidup kita untuk dikontrol dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak hidup sesuka dengan hati kita, tetapi kita selalu berada di bawah kontrol dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Inilah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, sudah dikasih oleh Tuhan, mengajarkan kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu menggunakan kemerdekaan itu dengan hidup saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita melakukan firman-Nya ini dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus, karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Firman-Mu yang telah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama menjadi suri pelita dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ini termeterai dalam hati dan hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja, melainkan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kami bersyukur bahwa Engkau boleh menyertai kehidupan kami ya Allah, dan kami telah merasakan begitu banyak berkat dalam kehidupan kami yang telah Engkau berikan dan sediakan. Bahwa di dalam kerajaan surga kami naikkan syafaat kami secara khusus pada saat ini bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mereka yang bergumul karena sakit penyakit mereka ya Tuhan, di dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan fisik. Maka Engkau ya Allah senantiasa mau berkenan melihat akan penderitaan dan pergumulan mereka, sehingga lawatan-Mu boleh terjadi dalam kehidupan setiap orang yang berharap kepada Engkau ya Tuhan, dan pemulihan boleh mereka rasakan dalam sakit penyakit mereka, melalui setiap pengobatan yang mereka lakukan. Engkau bekerja dalam kuasa Roh Kudus, menjamah mereka ya Allah, sehingga dalam sakit pun mereka dapat merasakan syukur kepada Tuhan dan proses kesembuhan boleh mereka lakukan. Mereka yang terpapar virus COVID-19 pada saat ini, Tuhan kuatkan mereka dalam mereka berjuang melawan sakit yang mereka alami, dan istimewa mental yang kuat dan semangat yang baik, sehingga pun mereka dapat melewati setiap proses yang menyakitkan ya Tuhan, dan mereka tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Berkatilah para medis yang telah melakukan layanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami juga berdoa ya Allah Bapa di surga bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Kiranya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau memberi belas kasihan, sehingga ketika mereka berhadapan dengan pergumulan mereka tetap kuat
lewati dalam sehingga mereka dapat melihat jalan keluar di dalam tuntunan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam momen-momen atau peristiwa-peristiwa yang membahagiakan, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, atau peristiwa-peristiwa yang membahagiakan dalam kehidupan mereka yang memberkati. Kiranya dalam peristiwa-peristiwa itu ya Tuhan, mereka tidak melupakan Engkau, tapi mereka menaikkan syukur senantiasa dalam kehidupan. Kami juga menyerahkan kalau ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan yang berduka cita, penghiburan yang sejati yang datangnya daripada Engkau Tuhan menguatkan dan memampukan mereka untuk dapat melewati duka cita mereka dengan baik. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta, para pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga pun mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik oleh karenanya hikmat-Mu ya Allah di surga. Karuniakanlah dalam kehidupan para pemimpin kami, sehingga apa yang boleh dilakukan membawa kesukacitaan dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara khususnya. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, secara khusus juga gereja Kalimantan Evangelis. Di tengah-tengah pandemi pada saat ini, kami percaya bahwa Engkau sang kepala gereja tidak akan membiarkan gereja-Mu ya Tuhan untuk hidup dalam ketidakberdayaan, tetapi Engkau senantiasa memampukan gereja Tuhan memancarkan kasih Injil bahkan di tengah kesulitan dan krisis sekalipun. Senantiasa Engkau kuatkan dan mampukan para pengurus gereja yang Engkau pakai ya Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan. Para penetua, diakon, penginjil, vikaris, pendeta, atau apapun sebutannya yang melayani Engkau ya Tuhan, sehingga mereka pun senantiasa dapat melayani Engkau dengan sungguh, dan Engkau senantiasa dapat memberkati akan setiap buah pelayanan mereka yang mereka lakukan dengan tulus. Kiranya jemaat Tuhan dan gereja-gereja mendapat senantiasa bertumbuh, berakar, berbuah karena pertolongan kasih dan pimpinan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun berdoa akan setiap pelayanan dan program-program gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus gereja Immanuel Barangtomo, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan dan program yang dilaksanakan, dalam segala keterbatasan karena situasi yang ada pada saat ini, kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin, mencukupkan segala sesuatunya sehingga dalam segala program itu dapat terlaksana dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ini dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang merasa takut dan cemas dalam situasi-situasi yang terjadi masa-masa sekarang ini. Tetapi jangan kiranya ya Allah Bapa di surga, ketakutan dan kecemasan, kekhawatiran kami menghilangkan iman kami kepada Engkau. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, senantiasa Engkau memimpin kehidupan kami, sehingga di dalam situasi tersulit sekalipun kami tetap memandang kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Segala rencana-rencana kehidupan kami ke depan, kiranya itu semua jadi dalam perkenaan Tuhan. Maka jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini seru doa kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang saya kasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah penuntun firman Tuhan mengenai persembahan. Dengan suka hati aku mempersembahkan korban kepadamu ya Tuhan, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus hati. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh dan menyebarkan berita Injilmu pada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah persembahan kami ini yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang saya kasihi, sambil kita memberikan persembahan, kita mengiringi dengan menyanyikan NKB 199 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sidang jemaat, saya mengajak bersama-sama kita bangkit berdiri dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Majelis jemaat senantiasa mengingatkan kepada kita semua di dalam situasi pandemi COVID-19 ini agar kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, senantiasa mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang ketiga, senantiasa menjaga jarak. Yang keempat, hindari kerumunan. Yang terakhir, yang kelima, kurangi mobilitas. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.